Bab 267. Begitu Yun Ce muncul, salah satu orang di kastil Blackwood melotot, dan dengan cepat bergerak maju untuk berbisik kepada Blackwood King. "Ya, Fort Master, ini dialah yang menyebabkan masalah ketika kami hendak menculik Putri Su Hengshan." Heimu King Ya melirik Yun Ce, lalu tiba-tiba menamparkan wajah pria itu, dan berkata dengan suara rendah, "Sekelompok sampah. Kamu benar-benar membiarkan seseorang yang baru saja memasuki alam lingsuan merusak sesuatu yang besar, dan kamu adalah seorang sekumpulan sampah, apa gunanya?" Wajah murid kastil Blackwood yang ditampar itu bengkak, dan dia mundur dengan pengecut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Heimu King Ya menatap Yun Ce dengan mata tegas, dan berbisik kepada Su Heng Yue di depannya, "Saudara Heng Yue, orang ini adalah orang yang menghalangi kita menculik gadis kecil itu. Dia benar-benar merusak hal besar kita. Jika itu adalah gadis kecil sekarang sudah ada di tangan kita, kenapa masih harus merepotkan? Apakah itu dia?" Mata Su Heng Yue tiba-tiba berubah menjadi seram saat dia menatap Yun Ce, dan dia mencibir, "Aku hanya khawatir tentang di mana menemukan anak ini," dan dia melompat keluar tanpa mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Su Heng Yue mengirim pesan kepada Su Haoyu, "Haoyu, cari alasan dan beri pelajaran pada anak ini. Tidak masalah meskipun dia tidak sengaja membunuhnya." Su Haoyu segera mengerti. Dia mengetahui tingkat kekuatan mendalam Yun Ce, dan wajahnya menunjukkan rasa jijik. Dia maju selangkah dan berkata kepada Yun Ce, "Dari mana datangnya bocah liar ini? Dia tidak mirip denganku. Orang-orang dari klan Taisu, haha. Ini adalah tempat di mana klan Taisu kita berdiskusi tentang hal-hal penting, bukan tempat untuk anak-anak liar sepertimu yang datang entah dari mana untuk menjadi liar. Keluar dari sini. Jika kamu tidak mau kena keluar sendiri, aku bisa memberikannya padamu, berguling." Begitu Su Haoyu mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir mencium suasana yang berbeda. Karena perkataan Su Haoyu jelas-jelas sengaja menghina dan membuat kesal pihak lain. Sepertinya ada semacam perselisihan di antara mereka. Yun Ce sama sekali tidak marah. Dia memandang Su Haoyu dari atas ke bawah dengan matanya. Selama pemeriksaan, dia kadang-kadang mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya karena kecewa. Seolah-olah dia sedang melihat binatang yang dijual. Dia memeganginya, dagu di tangannya. "Tidak." Dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Yah, kamu adalah Su Haoyu, yang dikatakan memiliki kualifikasi tertinggi di klan Taisu. Kamu cukup tampan. Meskipun kamu setidaknya berada 1.000.000 mil di belakangku, kamu masih bisa melihatnya. Sayang sekali mulutku berbau sangat busuk sehingga membuatku mual." "Hahaha." Su Haoyu tertawa terbahak-bahak, "Aku bertanya padamu, bocah liar, kenapa kamu datang ke sini? Ternyata kamu sedang mencari kematian." "Tidak, tidak." Yun Ce menggelengkan jarinya, "Setua saya tidak pernah tahu bagaimana menulis kata mencari kematian. Saya hanya secara tidak sengaja mendengar bahwa Anda adalah orang yang disebut jenius dengan kualifikasi terbaik di klan Taisu. Murid, jadi saya di sini untuk melihat apakah yang saya kenal itu manusia atau anjing." Omong-omong. Yun Ce mengulurkan tangan kanannya dan menggerakkan pergelangan tangannya. Aku di sini untuk meminta saran darimu, orang yang disebut jenius nomor 1. Begitu Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, banyak orang di tempat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kekuatan mendalam Su Haoyu di alam lingsuan tingkat ke-8 tidak tertandingi oleh siapapun yang berusia di bawah 20 tahun di klan Taisu, dan bahkan di seluruh Jiangdong. Dan Yun Ce, yang hanya berada di alam mendalam spiritual tingkat pertama, sebenarnya memiliki keberanian untuk meminta nasihat. Yun Ce tampak berusia 17 atau 18 tahun, dia baru saja memasuki alam mendalam spiritual pada usia ini, dan bakatnya cukup baik, tetapi di depan Su Haoyu, dia tidak layak disebutkan sama sekali. Mata banyak orang mulai terlihat sinis, bahkan ada yang memandang Yun Ce seolah-olah dia idiot. "Haha, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Su Heng Yue dan Heimu King Ya mencibir pada saat bersamaan. Su Hengshan mengerutkan kening dan hendak berbicara untuk menghentikan Yun Ce, tetapi saat dia hendak meninggalkan mulutnya, Su Hengshan menelan kembali kata-katanya. Dia memperhatikan ekspresi Yun Ce dalam-dalam dan berhenti berbicara. Meskipun dia dan Yun Ce baru saja bertemu, selama percakapan singkat dengannya, dia merasa bahwa Yun Ce sudah dewasa jauh melampaui usianya, dan setidaknya dia tidak boleh menjadi orang yang ceroboh dan bodoh.
Apa yang dia lakukan sekarang mungkin ada hubungannya dengan dia, makna mendalamnya sendiri. Su Haoyu memprovokasi Yun Ce hanya untuk memprovokasi dia agar mengambil tindakan terhadapnya, dan kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk memberinya pelajaran, tanpa diduga, bahkan sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata, Yun Ce ingin bertarung dengannya. Su Haoyu mencibir di dalam hatinya, melipat tangannya di depan dadanya, dan berkata dengan nada menghina, hanya kamu. Kamu tidak layak melawanku. Hahaha. Yun Ce tertawa terbahak-bahak, saya pernah melihat calo meniup langit, tapi saya tidak pernah menyangka serangga ini bisa meledakkan langit. Apalagi nafas yang dihasilkannya tidak hanya menggelikan, tapi juga baunya tidak enak. Kamu ingin mati. Yun Ce tidak kesal, tapi Su Haoyu kesal. Dia mengeluarkan pedangnya dengan dentang dan mengarahkannya ke Yun Ce, tunjukkan senjatamu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, mencari kematian? Buku hari ini aku akan memberimu pelajaran. Yun Ce melepaskan tangan Su Ling'er dan mendorongnya dengan lembut ke sisi Su Hengshan. Namun, dia tidak mengeluarkan senjata. Sebaliknya, kedua tangannya mulai bermain satu sama lain di depannya. Dia berkata dengan santai, saya meminta nasihat dari Anda. Meskipun Anda memiliki martabat yang besar, Anda masih ingin saya mengungkapkan senjata saya. Tampaknya Anda tidak memenuhi syarat. Petik 2. Puff. Banyak orang yang berhamburan di tempat. Huff. Si idiot ini sangat memalukan. Su Haoran mengutuk dalam hatinya. Memikirkan si Qing Yue, yang secantik peri, dia merasakan gelombang yang tak terkendali di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam membenci, benar-benar wanita cantik akan menikah dengan wanita cantik seperti itu, idiot, buta. Oke, bagus sekali. Su Haoyu tiba-tiba merasa seperti dia diturunkan peringkatnya saat berdiri di samping anak di depannya, dan dia meraung dengan marah, kalau begitu kamu pergi ke neraka. Su Haoyu mengacungkan pedang panjangnya, dan saat energi yang dalam melonjak, pedang tipis itu mengganggu udara di sekitarnya dan menyebabkan riak di angkasa. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ini segera menyebabkan banyak tetua yang hadir mengangguk sebagai penghargaan. Sudut mata Yun Ce menyipit, dan dia mengayunkan tangan kanannya dengan santai, meraih pedang panjang Su Haoyu. Sial, anak ini sedang mencari kematian. Beraninya kamu langsung menangkap pedang Su Haoyu dengan tanganmu. Bukankah dia menginginkan tangannya sendiri? Belum lagi dia hanya berada di alam lingsuan tingkat pertama. Bahkan jika dia berada di alam lingsuan tingkat 10, dia meminta cacatnya sendiri. Adik, hati-hati. Su Hengshan, yang sudah khawatir, tidak bisa lagi tenang ketika melihat perilaku Yun Ce, dan berteriak. Tapi telapak tangan Yun Ce berjarak kurang dari setengah kaki dari pedang Su Haoran. Jauh dari sana, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan Yun Ce menyentuh pedang panjang Su Haoyu. Dengan suara ilahi, pedang Su Haoyu digenggam oleh tangan kanan Yun Ce. Dia tidak bisa lagi bergerak maju. Semua energi gelap pada pedang itu terkuras dalam sekejap. Sebelum Su Haoyu sempat bereaksi, tangan Yun Ce sudah dievakuasi secepat kilat, mengepalkan telapak tangannya, dan memukul pedang dengan keras dengan pukulan. Ledakan, kekuatan lengan Yun Ce sangat menakutkan. Di bawah pukulan berat ini, mulut harimau Su Haoyu langsung hancur, dan pedang panjang itu terbang keluar dari tangannya, pecah menjadi beberapa bagian dalam proses terbang keluar. Apa? Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun dalam mimpi mereka. Mereka semua terkejut, bahkan Su Hengshan, Su Hengyue, Heimu Qingya, dan bahkan tetua agung benar-benar tercengang. Su Haoyu mundur 2 langkah, pupil matanya menyusut, dan telapak tangan kanannya mengeluarkan banyak darah. Rasa sakitnya sangat menyakitkan. Perubahan tak terduga ini membuat otaknya menjadi kebingungan. Bahkan sebelum dia bisa menarik napas, Yun Sosok Ce bergegas ke arahnya. Di depannya, wajah dingin muncul di pupilnya, dan sebuah pukulan menghantam dadanya dengan kuat. Retakan, dengan suara teredam, seluruh dada Su Haoyu tenggelam, tulang rusuknya patah total, dan seluruh tubuhnya berguling jauh seperti labu, meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Haoyu, jiwa Su Hengyue melarikan diri dan terbang ke sisi Su Haoyu. Di sampingnya, pria parubaya bernama Li Yunji melompat dan menikam dada Yun Ce dengan pedangnya. Jika kamu berani menyakiti tuan mudaku, berikan nyawamu. Su Haoyu yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di Sekte Taisu tidak hanya ditangkap oleh Yun Ce dengan tangan kosong, tapi juga terluka parah dalam sekejap mata. Hal ini membuat Su Hengshan kaget sekaligus gembira.
Saat dia tiba-tiba melihat Li Yunji mengambil tindakan, dia bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Li Yunji, beraninya kamu." Saudara Yun, hati-hati. Gelombang paksaan dari alam mendalam bumi mendatanginya. Kali ini, Yun Ce tidak berani mengangkat tangannya. Dengan jentikan tangannya, sesar naga sudah tertangkap di tangannya. Tanpa melihat ke arah penyerangnya, membakar hati, diaktifkan sebentar, langsung memukulnya dengan bulan jatuh dan bintang tenggelam. Ledakan, suara keras ini menggetarkan gendang telinga orang dalam waktu yang lama. Setelah Yun Ce memasuki alam mendalam spiritual tingkat pertama, dengan hati terbakar dihidupkan, kekuatan puncaknya setara dengan alam mendalam bumi tingkat menengah biasa. Bagaimana mungkin kekuatan mendalam Li Yunji berada di tingkat kedua? Alam mendalam bumi dapat menahannya. Di tengah suara keras, Li Yunji terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah mendarat, dia mundur belasan langkah, lalu berlutut sambil menopang pedangnya, dan seteguk besar darah muncrat. Kekuatan yang mendominasi pedang Yun Ce membuatnya merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur total. Su Hengshan, yang hendak bergegas menyelamatkan Yun Ce, berhenti di sana, menatap Yun Ce yang memegang pedang raksasa, matanya penuh keterkejutan. Semua orang memandang Yun Ce dengan mata ngeri. Pemuda yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun ini benar-benar mengalahkan Su Haoyu dalam sekejap mata, dan melukai Li Yunji, yang memiliki kekuatan besar di alam mendalam bumi dengan satu gerakan. Meskipun mereka melihatnya dengan mata mereka sendiri, mereka masih tidak percaya bahwa ini sebenarnya sungguh. Wow. Su Ling'er memegangi wajah kecilnya dengan kedua tangan, dan ada lebih banyak bintang di matanya daripada bintang di langit malam yang cerah. Saudara Yun Ce sungguh luar biasa. Saudara Yun Ce sangat tampan. Dengan suara, Bang Yun Ce memasukkan long vault jauh ke dalam tanah. Dia memandang Li Yunji dengan dingin dan berkata dengan sinis, "Dengarkan apa yang baru saja dikatakan Master Sekte Su. Hidupmu diselamatkan oleh Master Sekte sebelumnya, dan dia masih menerimamu. Setelah lebih dari 10 tahun di klan Taisu, bukan hanya kamu tidak membalas kebaikanmu, tapi kamu malah membantu seseorang dengan motif tersembunyi untuk mempermalukan dan memaksa keturunannya. Kamu tahu bagaimana caranya setia meskipun kamu peliharalah seekor anjing. Kamu benar-benar lebih buruk dari seekor anjing. Aku baru saja menghancurkanmu. Aku merasa tanganku kotor karena pedang ini." Petik 2. Yun Ce selalu sangat kejam saat mengutuk orang. Kata-kata ini seperti pisau yang menusuk hati Li Yunji. Wajahnya yang sudah terluka parah menjadi pucat, matanya melebar, dan dia pingsan karena marah. Su Hengyue memasukkan lebih dari selusin pil ke dalam mulut Su Haoyu sekaligus, dan kemudian terus memasukkan energinya yang dalam untuk melarutkan kekuatan obat dan menstabilkan luka-lukanya. Dia menoleh dengan tajam dan menatap Yun Ce, matanya seperti pisau berdarah. "Dasar junior sialan. Beraninya kau menyakiti anakku. Aku ingin kau mati dan dikuburkan." Tepat. Yun Ce mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Putramu tidak sebaik yang lain tetapi kamu masih berbicara dengan arogan. Aku berbaik hati membantumu mendidiknya. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku dengan benar. Kamu adalah masih berteriak di sana. Xiao Ming, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk mengucapkan kata-kata tak tahu malu ini di depan banyak orang. Jika kamu ingin disalahkan, anakmu lah yang tidak kompeten dan bukan jenius. Itu hanya lelucon. Kamu." Mata Su Hengyue melebar, dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Jika dia tidak menanamkan energi yang dalam pada Su Haoyu, dia pasti akan menyerang Yun Ce terlepas dari identitasnya. Ini, Tetua Agung. Yun Ce mengabaikan Su Hengyue dan menoleh ke arah Tetua Su Wangji, yang memiliki wajah sangat jelek. "Kamu baru saja mengatakan itu selama kamu dapat menemukan orang berusia 20 tahun di bawah keluarga Taisu, dan dapat mengalahkan murid Su Haoyu, maka masalah harta karun sekte tersebut akan diputuskan sepenuhnya oleh pemimpin sekte Su mulai sekarang." Su Hengyue dan putranya tidak akan pernah menyebut harta karun sekte itu lagi, dan mereka harus meminta maaf kepada Master Sekte. Su Hengyue juga saya setuju di depan semua orang. "Tetua Agung, Anda tidak boleh melupakan apa yang Anda katakan begitu cepat, kan?" Su Wangji mendengus dingin. "Apa yang kukatakan memang benar kata-kataku. Sayangnya, kamu bukan murid klan Taisuku. Percuma saja kamu menjadi murid sekarang. Klan Taisu tidak pernah memiliki murid dari di luar.
Li Yunji dia hanya setengah pembantu rumah tangga. Hehe, sepertinya yang lebih tua kurang mendapat informasi. Yun Che setengah menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Klan Su telah menjodohkan putrinya Su Ling'er denganku, dan aku sekarang adalah Tuan Klan Su, menantu laki-laki. Katakan padaku, apakah aku anggota Sekte Taisu? Bab 268. Kata-kata Yun Che langsung mengejutkan semua orang. Bisikan terdengar dari semua sisi, dan beberapa orang terus menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mengetahui masalah ini. Mata semua orang juga sangat aneh. Lagi pula, Su Ling'er masih terlalu muda sekarang. Dia baru berusia 10 tahun ini. Wajar jika dia bertunangan dengan kekasih masa kecilnya, tapi Yun Che adalah orang dewasa yang hidup. Ini agak tidak terkoordinasi. Melihat situasi saat ini, siapapun akan berpikir bahwa ini kemungkinan besar adalah retorika yang dibuat untuk menghancurkan ambisi garis keturunan Su Hengyue. Su Hengshan juga linglung untuk beberapa saat, tapi dia langsung bereaksi. Dia menatap mata Yun Che dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, itu benar. Yun Che adalah orang paling tampan di antara generasi muda yang pernah saya lihat. Saya sangat mengaguminya, setidaknya dalam hal kualifikasi, dia 10 kali lebih baik daripada Su Haoyu. Anda semua telah melihat ini dengan mata kepala sendiri. Selain itu, dia memiliki anugerah penyelamat hidup untuk putri saya, jadi saya menjodohkan putri saya padanya. Ketika dia berusia 10 tahun, pada usia 6 tahun, kita akan memilih hari untuk menikah. Su Ling'er mengedipkan mata polosnya yang berair, wajahnya penuh kebingungan. Lagi pula, tahun ini dia sudah berumur 10 tahun, bukan anak berumur 2 atau 3 tahun, walaupun dia tidak tahu sepenuhnya apa arti bertunangan, setidaknya dia tahu konsep dasarnya. Dia menatap ayahnya dan Yun Che, jantungnya berdebar kencang, dan dia bingung. Omong kosong, Su Hengyue mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Su Hengshan, jangan perlakukan semua orang sebagai orang bodoh. Anak laki-laki ini jelas hanya bala bantuan sementaramu. Yang disebut pertunangan hanyalah sebuah alasan. Jika tidak, semua orang yang hadir kau bisa tidak ada yang tahu. Haha, hanya saja aku tidak mengumumkannya di depan umum. Apakah aku memerlukan persetujuan orang lain agar aku bisa menikahi putriku? Su Hengshan berkata dengan dingin. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, sepertinya semua orang tidak percaya itu. Yah, aku, Su Hengshan, akan berada di sini untuk mengumumkan ini di depan umum. Dia menatap Yun Che, dan Yun Che juga menatapnya. Mata Su Hengshan sangat rumit, tapi mata Yun Che sangat tegas dan tenang. Ini adalah mata dua pria yang sangat mencintai gadis yang sama. Menyentuh, dari mata satu sama lain, salah satu dari mereka dengan jelas melihat cinta kebapaan yang murni, dan yang lain melihat semacam cinta yang membuat hatinya bergetar, sampai mati. Melihat tatapan Yun Che, mata dan hati Su Hengshan tiba-tiba menjadi tenang, dan semua kecemasan berubah menjadi rasa stabilitas yang luar biasa. Emosinya sebelumnya telah tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh Yun Che. Meskipun dia membenci Su Hengyue dan putranya, dia harus mengakui bahwa kualifikasi Su Haoyu sangat tinggi dan tidak ada seorang pun di klan Taisu yang dapat menandingi mereka. Tapi jenius seperti itu menderita kekalahan yang menyedihkan di depan Yun Che, yang 2 atau 3 tahun lebih muda darinya, dia bahkan tidak bisa melewati 3 gerakan. Dan pukulan berikutnya melukai Li Yunji, yang memiliki kekuatan alam mendalam bumi. Memiliki kekuatan luar biasa pada usia seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya dalam pikirannya. Seorang pemuda dengan kekuatan seperti itu pasti berasal dari sekte teratas di kerajaan Susu. Tidak, sekte asalnya mungkin termasuk yang teratas di seluruh benua Changyun. Meskipun klan Taisu mendominasi wilayah Jiandong di negara bagian Fusu, mereka sama sekali tidak berani memimpikannya murid seperti itu muncul di kalangan generasi muda. Sekte yang dia ikuti, pasti merupakan eksistensi yang hanya bisa disembah dan dijunjung oleh sekte Taisu. Ini adalah sesuatu yang dia yakini sepenuhnya dan tidak diragukan lagi. Pemikiran yang sama juga muncul di benak hampir semua orang yang hadir. Dalam hal kelahiran, hanya Ling'er yang layak untuknya, dan dia sepenuhnya layak untuk putrinya. Penampilan Yun Che unik, temperamen batinnya dan matanya yang sedalam bintang tak tertandingi. Ini mungkin nomor 2 di hati Su Hengshan,
tapi cinta yang dia tunjukkan untuk Su Ling'er yang tertanam jauh di dalam tulangnya dan jiwa, dan tekad bahwa dia tidak pernah ragu untuk melindunginya dengan nyawanya membuatnya tidak bisa tetap tergerak. Meskipun dia dan Su Ling'er baru bertemu di pagi hari, dia bisa melihat perasaan ini dengan sangat jelas, dan di saat yang sama, dia sangat terkejut. Dan bagi seorang ayah, tidak ada yang lebih menenangkan daripada mempercayakan putrinya kepada seseorang yang bersedia melindunginya dengan nyawanya. Pada saat yang sama, Su Ling'er juga sangat jelas tentang keterikatan dan kepercayaan yang tidak masuk akal yang dia tunjukkan terhadap Yun Che. Dia awalnya tidak dapat menentukan apa karakter Yun Che. Hari ini, dia bisa saja menghindari masalah ini sepenuhnya, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk maju dengan paksa dan pada saat yang sama menempatkan dirinya dalam bahaya. Ini adalah kebaikan baginya, Su Hengshan, dan klan Taisu, dan dia juga bisa merasakan bahwa alasan mengapa Yun Che melakukan ini sepenuhnya karena Ling'er. Singkatnya, jika dia bisa mempercayakan masa depan putrinya kepada orang seperti itu, dia bisa yakin sepenuhnya akan kehidupan putrinya. Jika ada satu ketidaksempurnaan yang harus ditemukan, itu adalah Yun Che yang sudah menikah dan putrinya hanya bisa mempunyai istri kedua jika ia menikah di kemudian hari. Su Hengshan, yang sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang pernikahan Su Ling'er, sekarang merasa sangat damai. Dengan senyum di wajahnya, dia mengumumkan dengan suara pelan dan kuat, "Hari ini, saya di sini untuk mengumumkan, saya akan menunangkan saya gadis kecil Su Ling'er kepada Yun Che, tuan muda keluarga Yun." Gadis kecil itu masih muda tahun ini. Ketika dia mencapai usia 16 tahun, dia akan menikah pada tanggal tertentu. Semua orang yang hadir dapat menyaksikannya. Kata-kata Su Hengshan nyaring, dan tidak ada jejak kepalsuan atau keengganan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangguk lembut ke Yun Che dengan senyuman di wajahnya. Matanya lembut, itu adalah mata ayah seorang gadis yang memeriksanya, menantu laki-laki. Orang dengan mata paling berbisa di ruangan itu tidak bisa melihat sedikit pun kecakapan memainkan pertunjukan. Yun Che dengan cepat bergerak maju, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan tulus, "Menantu laki-laki Yun Che, terima kasih ayah mertua karena telah membantuku." "Yun Che, kamu harus berpikir jernih. Putri-putri klan Taisu kita tidak pernah menikah dengan orang luar. Jika kamu menikahi putriku, kamu akan menjadi anggota klan Taisuku mulai sekarang." Yun Che mengangguk tanpa ragu, "Saya mengerti. Mulai hari ini, saya, Yun Che, adalah murid Sekte Taisu. Saya berbagi suka dan duka dengan Sekte Taisu." Yun Che mengangkat kepalanya, menatap Su Ling'er yang tampak kusam, dan tersenyum sedikit. "Ling'er, saat itu, aku bahkan tidak memberimu janji sekecil apapun. Aku berhutang banyak padamu. Tempat ini adalah ilusi dan mimpi indah. Izinkan saya memberikan semua yang saya bisa dalam mimpi ini." "Hahaha. Oke." Su Hengshan bergerak maju dan membantu Yun Che berdiri, membiarkan dia dan Su Ling'er berdiri bersama. Dia menghadap Su Wangji dan Su Hengyue secara langsung dan berkata, "Tai Elder, Yun Che sekarang adalah menantuku, hukum, dan dia juga Taisu. Menantu sekte kami secara alami adalah anggota Sekte Taisu saya. Dari segi usia, dia lebih muda dari Su Haoyue. Kalau dia memenuhi syarat, hehe, saya pasti pernah melihatnya, itu jelas sekarang. Semua orang yang hadir mendengarkan saran Anda sekarang. Saya sangat jelas, dan saya percaya bahwa kualifikasi dan prestise Penatua Yitai harus sesuai dengan kata-katanya. Jadi sekarang dan di masa depan, saya akan memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan mengenai harta paling berharga sekte ini, dan saya yakin Anda, tetua, tidak akan keberatan." Wajah tua Su Wangji kaku dan jelek, dan dia tidak bisa berkata-kata. Apa yang dia katakan sebelumnya sepenuhnya agar Su Hengyue berhasil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam sekejap mata, itu akan menjadi lubang besar untuk dia lompati. "Su Hengyue, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" Su Hengshan bertanya ke samping. "Huff." Mata Su Hengyue muram, dan tangan yang menekan dada Su Haoyu terus gemetar. "Hehehehe." Seringai tidak menyenangkan terdengar, dan Heimu Qingya, yang telah menonton dari pinggir lapangan, berjalan keluar dan berjalan perlahan menuju Su Hengshan. Di belakangnya, dua lelaki tua berpakaian hitam dari kastil Heimu mengikuti dari dekat. Heimu Qingya berhenti ketika dia berada kurang dari 3 langkah dari Su Hengshan, dan mengangkat tangannya ke arah Su Hengshan, "Selamat kepada Guru Su,
karena telah menemukan menantu yang baik, tidak hanya menyelesaikan masalah kehidupan putri saya, masalah penting ini, bahkan harta paling berharga sekte ini, telah sepenuhnya jatuh ke tanganmu. Hei Mu Qingya, harta paling berharga dari sekte klan Taisu kita terkait dengan kemakmuran sekte kita. Itu bukan milik siapapun, tapi milik seluruh klan Taisu. Hah, mari kita bicara tentang urusan klan Taisuku. Bukan giliranmu untuk memiliki motif tersembunyi. Sebagai orang luar, kamu terlalu banyak bicara. Saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda karena membiarkan seseorang menyerang putri saya. Saya ingin melihat penjelasan seperti apa yang akan Anda berikan kepada saya hari ini. Su Hengshan berkata dengan tegas. Hei, tidak perlu marah, Tuan Su. Penjelasan ini pasti akan datang. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang ingin saya ingatkan pada Tuan Su. Mata Kuroki Qingya setengah menyipit, dan ada seberkas cahaya memancar dari celah matanya. Cahaya dingin yang berbahaya, alasan mengapa kamu begitu bahagia sekarang adalah karena menantu laki-lakimu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dengan menantu laki-lakimu di sini, Su Haoyu, nomornya satu orang generasi muda klan Taisu, tidak akan bisa sukses. Tapi jika dia tiba-tiba menghilang. Ketika Hei Mu Qingya mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba bergoyang, bergegas menuju Yun Ce seperti kilat hitam, dan telapak tangan yang dipenuhi energi dalam yang melonjak tiba-tiba meraih dada Yun Ce. Pencuri tua Aoki, beraninya kamu. Ekspresi Su Hengshan berubah, dan kemudian dia menjadi sangat marah. Saat dia hendak mengambil tindakan, dua lelaki tua di belakang Hei Mu Qingya sudah maju dan memblokir serangannya sepenuhnya, membuatnya tidak dapat menghentikan Hei Mu Qingya untuk sementara waktu. Blackwood Qingya memiliki kekuatan tahap awal dari alam Tianxuan. Hanya ada sedikit orang di klan Taisu yang dapat bersaing dengannya. Selain itu, Blackwood Qingya tiba-tiba menyerang setelah mendekat, dan para tetua kuat dari klan Taisu juga mereka semua begitu jauhnya sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Hei Mu Qingya berlari tepat di depan Yun Ce. Kuroki Qingya adalah orang dengan perilaku yang sangat tercela, tapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu tercela sehingga dia akan diam-diam menyerang seorang junior di hadapan orang-orang sebagai penguasa kastil. Ketika Hei Mu Qingya sedang berbicara dengan Su Hengshan, Yun Ce telah melindungi Su Ling'er di belakangnya dan merasa tegang pada saat yang sama. Su Hengshan mungkin tidak bisa merasakannya, tapi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh, dan dia sudah lama merasakan bahwa jejak niat membunuh dari Hei Mu Qingya telah menguncinya. Ketika Hei Mu Qingya tiba-tiba bergegas ke arahnya, Yun Ce mengerutkan kening, mengaktifkan Burning Heart, dan dengan raungan keras, menyegel awan dan mengunci matahari, dilepaskan seketika. Ledakan, telapak tangan Kuroki Qingya membentur penghalang, menyegel awan dan mengunci matahari. Di tengah suara yang teredam, kekuatan kejut yang sangat besar datang dari depan, membuatnya lengah dan memaksanya mundur beberapa langkah. Namun, Yun Ce dan Su Ling'er, yang dihadang di belakangnya, tidak bergerak dan tidak terluka. Dan, menyegel awan dan mengunci matahari, langsung dihancurkan oleh telapak tangan Kuroki Qingya. Kuroki Qingya terkejut dan tidak percaya dia akan ditolak oleh pemuda ini. Dia ketakutan dan marah, dan dengan raungan rendah, 10% energinya yang dalam melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia meninju Yun Ce lagi, junior, mati. Yun Ce tidak panik, dan dengan cepat mengambil Su Ling'er, bersiap untuk menghindarinya dengan bayangan patah Dewa Bintang. Selama dia menghindari serangan Hei Mu Qingya, murid tertua klan Taisu akan bergegas, dan Hei Mu Qing jangan pernah berpikir untuk menyakiti dia dan Su Ling'er lagi. Pada saat ini, angin sedingin es tiba-tiba bertiup. Angin dingin juga membawa kepingan salju yang berjatuhan. Pita sutra putih panjang datang bersama angin dan salju, berkibar ke arah telapak tangan Kuroki Qingya, seringan dibawa oleh angin sepoi-sepoi. Ledakan, saat sutra putih yang berkibar ini menyentuh telapak tangan Kuromu Qingya, itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kuromu Qingya menjerit, kelima jarinya terpotong, dan dia terbang jauh. Di belakangnya, hembusan angin dingin mengikuti, bertiup mengusir semua murid kastil Blackwood yang bergegas mendekat. Untuk sesaat, langit dipenuhi sosok hitam yang terbawa, padat seperti belalang yang lewat, berteriak kesakitan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang membeku di tempat, dan mereka yang bertarung semuanya berhenti tanpa sadar. Sosok seputih salju, mengikuti roh es yang melayang di langit, perlahan jatuh di depan Yun Ce. Bab 269. Kemunculan kecantikannya yang memukau selalu mampu menarik perhatian kebanyakan orang dalam kurun waktu singkat.
Tapi Xia Qingyue berbeda, setiap kali dia muncul, dia tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menyebabkan jiwa semua orang meninggalkan tubuh mereka pada saat itu. Xia Qingyue perlahan melayang turun dan berdiri di depan Yun Ce. Dia mengenakan pakaian putih, dengan wajah bersalju seperti mimpi, dan mata sedingin es seperti langit. Rok sutra putih panjang menari dengan anggun di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, seluruh penonton terdiam. Semua orang menatap kosong ke arah Xia Qingyue, mata mereka kabur seolah-olah tiba-tiba berada dalam mimpi. Mereka melihat peri istana bulan yang legendaris turun ke dunia fana. Heimu Qingya melangkah mundur beberapa langkah dengan tangan kanannya. Gemetar kesakitan, kelima jarinya patah dan terpelintir menjadi bentuk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xia Qingyue. Setelah tertegun sejenak, dia sangat terkejut. Dia sebenarnya disakiti oleh gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun ini. Kekuatan besar yang terkandung dalam pukulan tadi sangat menakutkan. Dan energi dingin yang sangat dalam yang datang dari Xia Qingyue membuat semua saraf di tubuhnya tegang, karena itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkannya sepenuhnya pada satu tingkat. Di belakangnya, ratusan murid Kastil Blackwood yang tertiup angin dingin jatuh ke tanah seperti pangsit, namun tidak satupun dari mereka yang berdiri. Mereka semua meratap kesakitan di tanah sambil nyengir, karena tubuh mereka kurang lebih semuanya ditutupi dengan kristal es. Bagian-bagian yang ditutupi oleh kristal es membeku hanya dalam beberapa tarikan napas, bahkan kehilangan kesadaran sama sekali, membuat mereka tidak dapat berdiri sama sekali untuk beberapa saat. Alis Heimu Qingya melonjak liar, dan dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Xia Qingyue. Kamu, siapa kamu? Ada getaran yang jelas dalam kata-kata Heimu Qingya. Dia baru saja menerima pukulan dari Xia Qingyue dan terkunci oleh kekuatannya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Xia Qingyue. Usia seperti itu, ditambah dengan kekuatan yang begitu besar, sudah cukup untuk mengejutkan dunia jiwa penguasa Kastil Blackwood hingga terbalik. Xia Qingyue memandang Heimu Qingya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakangnya, mata Yun Ce bersinar, dan dia bergegas ke sisinya dengan Sulinger di pelukannya. Istri Qingyue, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu tidak datang, kamu akan menjadi janda selama sisa hidupmu. Kata Yun Ce ke satu sisi. Saat dia berbicara, dia berpura-pura takut. Mata Xia Qingyue sedikit berkedut, merasa sangat tidak berdaya. Yang lain tidak mengetahui kekuatan Yun Ce, tapi dia mengetahuinya dengan cukup jelas. Begitu bayangan Dewa Bintang yang pecah muncul, bahkan Blackwood Qingya, yang sekuat alam mendalam langit, bahkan tidak bisa memikirkannya, sangat mudah untuk bertemu bayangannya. Begitu Yun Ce mengatakan, istri Qingyue, para murid laki-laki yang terobsesi semuanya merasa seolah-olah ada pisau yang ditusukkan ke dada mereka, dan mereka melemparkan pandangan yang sangat iri dan cemburu pada Yun Ce. Perhatian mereka. Semua kekuatannya kuat tertarik dengan penampilan cantik Xia Qingyue, tapi dia tidak punya waktu untuk menyadari betapa menakutkannya kekuatannya. Dan mungkin ketika mereka pertama kali melihat Xia Qingyue, mereka tidak akan mengasosiasikannya dengan kata kuat dalam kesadaran mereka, karena dia sangat cantik sehingga dia bisa menaklukkan dunia hanya dengan senyuman, dan dia tidak membutuhkan apapun sama sekali. Kekuatan besar. Adik cantik, kamu sudah bangun. Hebat, namaku Linger. Dipeluk erat oleh Yun Ce di depan banyak orang, Su Linger tampak sedikit malu, wajahnya memerah, dan dia berbisik pelan, menyapa Xia Qingyue. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke samping dan mengangguk sedikit ke arah Su Linger. Sudut mulutnya bergerak sedikit, tapi dia tidak bisa tersenyum. Dia mungkin lupa bagaimana cara tersenyum. Setidaknya, Yun Ce belum pernah melihat senyumnya. Bagi para tetua yang kuat itu, bukan hanya penampilan Xia Qingyue saja yang membuat mereka takjub, dia baru saja mengalahkan Heimu Qingya dengan satu gerakan, membuat mereka semua berubah warna, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah mereka. Tapi mereka kemudian segera menghibur diri mereka sendiri, dengan mengatakan bahwa seorang gadis yang baru berusia 17 atau 18 tahun, tidak peduli betapa jahatnya dia, tidak akan pernah mampu mengusir pria Tianxuan yang kuat. Itu pasti kecelakaan, atau gerakan Kuromu Qingya hanya menggunakan kekuatan yang sangat kecil. Meskipun mereka memberi isyarat pada diri mereka sendiri seperti ini, ketika Kuromu Qingya melakukan gerakan tadi, persepsi mereka dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dia berbagi pukulan tanpa menahan diri, kembali, malah menggunakan 100% kekuatannya. Ketika Su Hengshan bergerak maju dan menghadap Xia Qingyue,
ada sedikit rasa hormat dalam ekspresinya. Gadis ini, saya, Su Hengshan, pernah terluka dan tidak sadarkan diri sebelumnya, tetapi sekarang dia tampak baik-baik saja. Ini sangat bagus. Terima kasih karena baru saja mengambil tindakan. Selamatkan, gadis kecilku. Yun Ce mengangguk, baiklah, King Yue, istriku, ini adalah ayah mertua yang baru kukenal. Kali ini, terima kasih atas perhatian ayah mertuaku. Di dalam, kita punya tempat untuk tinggal. Sambil berteriak, King Yue, istri Yue, sambil memperkenalkan ayah mertuanya kepadanya. Adegan ini membuat banyak orang terpana, tapi sayangnya, gadis yang luar biasa cantik ini tidak terlihat cemburu sama sekali. Dia berbalik ke samping dan berkata kepada Su Hengshan memberi hormat dengan lembut, Junior Xia King Yue, terima kasih, Tuan Su, atas keramah tamahannya. Tidak, kamu terlalu sopan. Su Hengshan melambaikan tangannya dengan cepat meskipun dia sudah setengah baya, ketika Xia King Yue berada di depannya, masih tidak berani menatap mata satu sama lain. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya dan mengalihkan pandangannya ke Heimu Qingya, dan kemarahan langsung menyebar di wajahnya. Heimu Qingya, kamu penjahat, aku selalu tahu namamu yang tercela, tapi aku tidak menyangka kamu bisa begitu hina dan tidak tahu malu. Tingkat seperti itu, dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Taisu saya sama terkenalnya dengan Kastil Blackwood Anda. Sungguh memalukan dan merupakan penghinaan besar. Su Hengshan menoleh lagi dan berkata kepada Su Wangji, Taizuo, kamu bisa lihat jelas apa yang terjadi barusan. Pergaulan Su Heng Yue dengan orang-orang seperti itu tidak hanya dicurigai mengkhianati sekte, tetapi juga membuat orang tertawa. Dan sebagai tetua agung kita, Anda masih berada di sisinya. Meskipun saya adalah pemimpin sekte, saya adalah juga juniormu. Aku tidak bisa mentolerirnya. Tidak peduli seberapa keras aku menahannya, meskipun Su Heng Yue berulang kali menyalahkanku, aku tidak pernah melawan. Tapi hari ini, Kastil Heimu ingin menculik Ling'er sebelumnya, dan aku masih bisa katakan pada diriku sendiri bahwa kamu tidak tahu. Tapi baru saja Heimu Qingya tiba-tiba mengambil tindakan terhadap menantuku, bukan saja kamu tidak menghentikanku, kamu juga tenang dan tenang. Tetua Agung, Su Heng Yue, meskipun aku benar-benar tidak tahu, aku tidak ingin melihat pertarungan di dalam sekte dan membiarkan orang-orang dengan motif tersembunyi menertawakan kita, tapi aku bukan harimau ompong. Klan Taisu, saat ini, pada analisa terakhir, aku punya keputusan akhir. Cukup, Su wajah Wangji terlihat sangat jelek. Dia melirik ke arah Heimu Qingya, yang tangan kanannya gemetar, dan Su Haoyu, yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Dia menepuk sandaran tangan dan berdiri, itu berakhir hari ini. Heng Yue, ambil Haoyu bersamamu. Wajah Su Heng Yue berkedut, dia menatap Su Heng Yue dan Yun Ce dengan kejam, dan meminta murid-murid di belakangnya untuk mengambil Su Haoyu yang tidak sadarkan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bersiap untuk pergi dengan getir. Kata-kata Su Hengshan benar. Dalam analisis akhir, klan Taisu masih memiliki keputusan akhir. Alasan mengapa dia berani datang ke sini begitu agresif hari ini terutama karena kualifikasi Su Haoyu yang tak tertandingi. Pada titik ini, dia telah mendapatkan dukungan dari sejumlah besar orang di sekte tersebut, ditambah dengan kekuatan Kastil Blackwood, sudah cukup untuk memberikan tekanan besar pada Su Hengshan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce akan muncul di tengah jalan. Su Hengshan mengerutkan kening dan mengulurkan lengan kanannya, tapi dia menariknya kembali di tengah jalan, menahan amarahnya, dan membiarkan mereka bersiap untuk pergi. Saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Tunggu, Yun Ce maju selangkah dan menatap dingin ke arah Heimu Qingya yang berwajah kaku, ini bukan wilayahku, dan tidak pantas bagiku untuk mengatakan, kamu bisa datang jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau. Tapi, Tuan Blackwood, kamu hanya ingin membunuhku. Apakah kamu hanya ingin melepaskannya saja? Blackwood Qingya menyipitkan matanya dan mencibir, apa? Kamu masih ingin mempertahankanku? Sekarang meskipun Kuroki Qingya mencibir, dia merasa tidak enak badan sama sekali, dan punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Telapak tangan kanannya tidak hanya patah, tapi dia merasakan udara yang sangat dingin di seluruh tangan kanannya. Udara dingin itu mengalir seperti bila es, dan aliran setiap detiknya seperti selusin pisau yang mencungkil tangannya, yang membuatnya merasa patah hati, namun ia berusaha sekuat tenaga, namun ia tetap tidak bisa menghilangkan udara dingin tersebut. Udara dingin memaksa keluar bahkan satu sinar pun.
Dia adalah orang yang ingin segera pergi karena dia telah mengembangkan rasa takut yang mendalam di hatinya terhadap Xia Qingyue. Meninggalkanmu, hahaha, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan wajahmu yang jelek dan garang serta jiwamu yang tercela, aku merasa kotor jika kamu tinggal di sini untuk memberi makan lalat. Aku hanya ingin melunasi rekening sekarang. Hitung, C menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, masalah ini hanyalah dendam pribadi antara aku dan Heimu Qingya, dan tidak ada hubungannya dengan klan Taisu. Pada titik ini, Yun Ce tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk pada Heimu Mu. Qingya berkata dengan ekspresi marah, istri Qingyue, dialah yang sebenarnya mencoba membunuhku sekarang. Bahkan jika aku dapat menanggung balas dendam seperti ini karena membunuh suamiku, kamu tidak dapat menanggungnya, kan? Bulu mata Xia Qingyue, sepasang mata bintang yang dingin telah mengunci Kuromu Qingya. Sebelum Kuromu Qingya dapat berbicara, Ice Phoenix Tionghoa Ling di tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar seperti kilat, menyapu langsung ke dada Kuromu Qingya. Mata Blackwood Qingya menunduk, dan dia menggeram, anak muda yang sombong. Apa aku takut padamu? Blackwood Qingya menggerakkan telapak tangannya, meraih pistol besi hitam di tangannya, dan dengan raungan rendah, laras senapannya tergulung, pusaran hitam besar bertemu dengan Ice Phoenix Tionghoa Ling yang tampaknya tidak berdaya. Ini adalah kekuatan yang datang dari pria Tianxuan yang kuat, mereka yang berada sedikit lebih dekat akan tertindas hingga mengalami kesulitan bernapas atau bahkan tercekik. Mendesis. Segera setelah Ice Phoenix Tionghoa Ling dan pistol besi hitam bersentuhan, terdengar suara robekan yang keras, pusaran yang berputar-putar dengan kekuatan besar terkoyak seperti selembar kertas tisu, dan teratai es tiba-tiba mekar dan mengenai pistolnya. Tubuhnya menutupi wajah Kuroki Qingya. Kuroki Qingya ketakutan dan buru-buru mundur. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Serangan Kuroki Qingya barusan dikalahkan sepenuhnya oleh gadis ini, dengan seluruh kekuatannya. Aku di sini untuk membantumu. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Su Hengyue dengan cepat berbalik dan menikam Ice Phoenix Tionghoa Ling dengan pedangnya. Dua orang kuat Tianxuan yang berada di peringkat ke-10 di baris Jiandong benar-benar bergabung untuk seorang gadis yang baru berusia 17 tahun. Pemandangan seperti itu tidak pernah dilihat dan didengar oleh siapapun, dan hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Ekspresi Xia Qingyue tidak goyah sama sekali, hanya gerakannya yang sedikit berubah. Dalam sekejap, teratai es yang berputar terbelah menjadi dua dan mengenai Kuroki Qingya dan Su Hengyue masing-masing. Ping, penyumbatan Su Hengyue tidak berpengaruh sama sekali. Saat pedang panjangnya menyentuh teratai es, pedang itu membeku bersama dengan lengannya. Dua teratai es tercetak di dada Heimu Qingya. Bunganya tercetak di dada Su Hengyue, dan kemudian meledak di waktu yang sama. Keduanya berteriak pada saat yang sama dan terbang mundur ke arah yang berlawanan, membuat 7 atau 8 murid Kastil Blackwood pingsan di tempat. Keduanya ditutupi dengan pecahan bunga es dan memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya, separuh tubuh mereka membeku, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali untuk beberapa saat. Mereka tergeletak di tanah dengan ekspresi kusam di wajah mereka, tidak ingin mempercayainya sama sekali. Bukan hanya mereka, tapi Su Hengyue, Su Wangji, dan bahkan Yun Ce tercengang. Dua pria kuat yang berada di puncak kekuatan mereka di generasi Jiandong di masa-masa awal Tianxuan dikalahkan oleh seorang gadis, hanya dengan satu gerakan. Hanya satu gerakan. Ketika Xia Qingyue mengalahkan Heimu Qingya sebelumnya, Yun Ce menyimpulkan bahwa setelah menyempurnakan pil hati Kaisar Bodhi, dia akan lebih kuat dari Heimu Qingya. Tidak hanya dia telah mencapai alam mendalam langit, dia bahkan mungkin telah melompat ke tahap tengah alam mendalam langit. Tapi dia tidak pernah menyangka hal itu, menghadapi serangan gabungan dari dua Master Tianxuan, Heimu Qingya dan Su Hengyue, dia akan mengalahkan mereka hanya dengan satu gerakan. Bahkan jika Anda berada di tahap tengah alam Tianxuan, mustahil melakukan ini. Mungkinkah Xia Qingyue sudah berada pada tahap akhir dari alam Tianxuan? Jasmine, berapa level kekuatan mendalam Qingyue sekarang? Yun Ce bertanya dengan sedikit gentar. Petik 2 titik. Itu memang mutiara racun langit, yang berada di peringkat kelima di antara harta karun Suantian. Temperamen sempurna semacam ini hanya bisa dicapai oleh mutiara racun langit di seluruh dunia. Ada juga sentuhan kejutan dalam suara Jasmine. Ran, kekuatannya saat ini telah melampaui Tianxuan dan berada di alam Kaisar mendalam. Ia telah melampaui alam mendalam Kaisar tingkat kedua Cui Weli. Di depannya, sekarang,
tidak ada bedanya dengan dua bayi yang baru belajar berjalan. Jika dia tidak berbelas kasihan, kedua orang ini pasti sudah berubah menjadi bubuk es sekarang. Yun Ce, kamu katakan apa? Bab 270. Menurut apa yang dikatakan Xia Qingyue sebelumnya, mengambil teratai hati Kaisar Bodhi dapat memungkinkan seorang praktisi alam mendalam bumi untuk langsung menyeberang ke alam mendalam langit. Teratai hati Kaisar Bodhi Mutiara yang diambil Xia Qingyue telah ditempa dengan mutiara racun langit, dan keefektifannya beberapa kali lebih kuat daripada yang legendaris. Yun Ce berpikir bahwa dia mungkin langsung menyeberang ke alam Tianxuan karena hal ini. Di tengah tahap, atau bahkan tahap pertengahan hingga akhir. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerobos dua alam berturut-turut dari alam mendalam bumi untuk mencapai alam mendalam raja, yang mengejutkan orang-orang. Itu telah menjadi tahta yang dikagumi oleh banyak orang. Tahta wanita yang baru berusia 17 tahun. Ini terlalu berlebihan. Yun Ce mengerang dalam hatinya. Apa konsep alam Wang Xuan? Di seluruh kekaisaran angin biru, jumlah total semua tahta pasti tidak akan melebihi 10 orang, dan 10 orang ini adalah makhluk tertinggi di alam misterius kekaisaran angin biru. Masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang jauh lebih unggul daripada kaisar angin biru. Di antara singgasana ini, yang termuda awalnya adalah Ling Yuefeng dari Villa Tianjian. Kemudian, karena kecelakaan, Chu Yuechan, yang awalnya membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menerobos, langsung menerobos karena Yuanyang Yun Ce dengan nafas naga menggantikan Ling Yuefeng sebagai orang termuda di atas tahta. Dan Xia Qingyue baru berusia 17,5 tahun sekarang. Ini bukan hanya berlebihan, ini hanyalah sebuah fantasi. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di Kekaisaran Angin Biru, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di generasi Jiandong Kerajaan Fusu, tahta adalah Tuhan. Dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun Jiandong tidak berada di puncak alam Fusu Buoxuan, namun sudah pasti tidak rendah, namun, belum ada tahta selama lebih dari 300 tahun. Mereka yang muncul dalam sejarah semuanya berusia lebih dari 70 tahun. Kekuatan yang dibutuhkan untuk berpindah dari Tianxuan ke Wang Xuan adalah puluhan kali lipat dari bumi Xuan ke Tianxuan. Mungkin karena terobosannya yang luar biasa, dia ada hubungannya dengan tubuh indah 9 Xuannya, kata Jasmine lembut kepada dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi suara ini tidak terdengar oleh Yun Ce. Beberapa orang kuat dari kastil Blackwood dan faksi Su Hengyue, termasuk Su Wangji, pada awalnya siap untuk mengambil tindakan, tetapi ketika mereka melihat Blackwood Qingya dan Su Hengyue dikalahkan dalam sekejap, mereka merasa seolah-olah kepala mereka dipukul dengan tongkat, mata melebar, seluruh tubuh gemetar, ekspresi berlebihan itu, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Su Hengshan membuka mulutnya, pikirannya linglung karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia berbisik kepada Yun Ce, adik Yun, bolehkah aku bertanya, tingkat kultivasi apa yang dimiliki gadis ini sekarang? Oh, Yun Ce mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang sangat santai dengan suara yang cukup keras, kualifikasi istri saya rata-rata. Dia berusia 17 tahun ini dan baru mencapai alam mendalam raja tingkat kedua. Dia benar-benar membuat semua orang tertawa ketika dia mengatakannya. Apa? Tanda tanya titik. Apa? Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi terdengar menggelegar di telinga semua orang, menyebabkan mereka semua gemetar. Mata mereka yang menatap Xia Qingyue mulai mengandung semacam ketakutan. Su Wangji semakin kaget dan terjatuh di kursinya. Jika di masa normal, seseorang menunjuk seorang gadis berusia 17 tahun dan mengatakan bahwa dia memiliki tingkat kultivasi alam Raja Xuan, semua orang akan menganggapnya sebagai orang gila. Tapi barusan, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dua pria super kuat di alam Tianxuan dikalahkan secara bersamaan olehnya hanya dengan satu gerakan. Setidaknya ini adalah kekuatan yang hanya mungkin terjadi di tahap akhir alam Tianxuan. Gadis ini mungkin benar-benar seorang tahta yang baru berusia 17 tahun. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba mulai berubah. Semua perhatian dan pikiran tertuju pada Xia Qingyue. Kejutan yang dia bawa menutupi segalanya. Berbagai keluhan dan keluhan yang telah diutarakan sebelumnya terungkap. Di depan kejutan besar ini, itu tidak signifikan. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, Yun Ce menghela nafas dalam hatinya. Inilah manfaat dari kekuatan absolut. Ketika Anda memiliki kekuatan absolut yang dapat menghancurkan segalanya,
Anda juga memiliki kendali yang luar biasa. Orang akan takut, mengagumkan, dan penuh pemujaan, menyerah. Tidak ada yang berani menindas, membentak, menganiaya, atau membunuh. Untuk benar-benar melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, memiliki kekuasaan absolut adalah satu-satunya cara. Yang lainnya hanyalah omong kosong. Ini juga sesuatu yang Yun Ce perjuangkan. Jika dia tidak menggunakan pil hati Kaisar Bodi pada Xia Qingyue, tetapi meminumnya sendiri, maka orang dengan kekuatan saat ini mungkin adalah dia. Di alam mendalam raja, ketika dia berada di alam mendalam utama, ketika saya sedang berjuang, berlatih, dan membuat terobosan di alam baru lahir, ini adalah alam mitos, alam yang bahkan tidak pernah saya pikirkan pada saat itu. Sekarang, kurang dari 2 tahun telah berlalu, dan dia telah berdiri berdampingan dengan tahta yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia juga telah melewati kekuatan seperti itu. Melihat Xia Qingyue di sampingnya, Yun Ce menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak menyesalinya sama sekali. Dia juga tidak khawatir tentang untung dan rugi. Xia Qingyue adalah istrinya, dan ini sudah cukup. Melihat Heimu Qingya dibantu oleh 2 wali pribadinya, mata Yun Ce menjadi gelap dan dia mencibir, "Heimu Qingya, kamu berniat menculik tunanganku Linger, dan kamu juga membunuhku karena hutang ini. Bagaimana menurutmu sekarang? Bagaimana apakah kamu akan menjelaskannya kepada ayah mertuaku dan aku?" Kuroki Qingya terengah-engah, dan udara dingin yang mengalir di sekujur tubuhnya membuatnya sengsara. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jelaskan. Hei, jika kamu berani, bunuh saja aku. Bunuh kamu. Apakah kamu pikir aku tidak berani?" Wajah Yun Ce tiba-tiba berubah muram. "Ayah mertuaku, seorang pemimpin sekte, harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dalam segala hal. Bahkan jika kamu menyerang Linger, ketika berurusan denganmu, aku juga akan memiliki lebih banyak kekhawatiran. Tapi aku berbeda, kamu hanyalah master kecil kastil Blackwood. Jika aku membunuhmu, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor anjing. Istri Qingyue, bunuh dia." Kata-kata Yun Ce sangat mengingatkan semua orang, membuat mereka berpikir pada saat yang sama untuk dapat membina sepasang anak muda pada usia seperti itu dengan kekuatan seperti itu. Betapa besarnya kekuatan raksasa yang menakutkan berada di belakang mereka. Sekte tempat mereka berada dan level mereka pasti sangat tinggi sehingga mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghormati mereka. Jadi, pada level mereka, mungkin membunuh Master Kastil Blackwood tidak ada bedanya dengan membunuh seekor anjing. Setelah bangun, Xia Qingyue tiba-tiba patuh pada Yun Ce. Begitu Yun Ce selesai berbicara, tubuhnya sudah dipenuhi udara dingin. Sebuah teratai kecil mekar di telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba berputar dengan tarian jari-jarinya. Terbang menuju Kuroki Qingya, gelombang udara dingin mengalir ke wajahnya bersama dengan niat membunuh yang sedingin es. Pada saat ini, Blackwood Qingya merasa seperti dia sudah mati. Kata-katanya sebelumnya hanyalah kata-kata yang kejam. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa yang dia hadapi bukanlah klan Taisu sama sekali, melainkan singgasana yang sama sekali bukan milik klan Taisu. Jika seorang tahta ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa keberatan? Cahaya dingin yang menari-nari di atas teratai es terlihat sangat indah, namun saat mendekat, itu membuat semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia yakin selama dia disentuh oleh teratai es ini, dia pasti akan mati bahkan tanpa sedikit keberuntungan. Tidak. Di bawah ancaman kematian, Heimu Qingya menjerit aneh, dan mengerahkan 120% kekuatannya meski terluka parah. Dia melompat mundur secepat belalang, menghindari teratai es yang datang dari Xia Qingyue. Tapi ketika dia mendarat, dia melompat turun seperti seekor anjing mati dan tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Sebagai penguasa kastil Blackwood, seorang pria kuat dengan kekuatan Tianxuan, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berada dalam kekacauan seperti itu. Xia Qingyue mengerutkan kening, membalikkan telapak tangannya yang seputih salju, dan teratai es lainnya mekar di telapak tangannya. Teratai es tadi memberitahu semua orang dengan jelas bahwa meskipun itu adalah penguasa kastil Blackwood yang kuat di Jiangdong, dia akan membunuhnya kapanpun dia mau tanpa keraguan sama sekali. Ketika teratai es kedua mekar, semua orang di kastil Blackwood mengubah ekspresi mereka. Su Wangji tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara lama, "Berhenti. Jangan terlalu kejam dalam melakukan sesuatu, jika tidak, bagaimana?" Tanda tanya. Yun Ce memalingkan matanya, menatapnya dan berkata dengan dingin, "Ketika dia ingin membunuhku, kamu sedang menonton pertunjukan.
Kami akan membunuhnya, tetapi kamu keluar dan membuat keributan. Ayahku in-law dan tunanganku Linger mereka semua dari klan Taisu. Demi mereka, aku bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan meminta istriku untuk membunuh kamu segera. Apakah kamu ingin mencobanya? Mata Su Wangji melebar, seluruh tubuhnya gemetar, dan ada suara gemetar di tenggorokannya. Namun, ketika menghadapi tatapan dingin Yun Che, dia dengan paksa menelan kata, "Kamu," itu dia hampir berkata, lalu duduk kembali di kursi dengan berat. "Naiklah, jangan berani mengucapkan sepatah kata pun. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut mati." Sebagai seorang penatua, dia terbiasa mendominasi dan menyendiri. Dia tidak pernah mengalami ancaman kematian yang nyata. Kali ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ancaman yang begitu nyata, ancaman kematian, yang disebut tulang punggung dan darah semuanya berubah menjadi ketakutan yang paling dingin. Seluruh tubuhku gemetar, tapi aku tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, Su Hengshan merasa sangat nyaman sekarang. Heimu Qingya hampir menjadi musuh bebuyutannya, tapi dia tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Su Wangji adalah seorang penatua, dan dia biasanya tidak menganggapnya serius. Meskipun dia marah, dia bisa menahannya selama dia bisa melihat keheningan Heimu Qingya dan Su Wangji. Dia secara alami sangat lega. Tapi berdasarkan sifatnya, dia secara alami tidak ingin melihat segala sesuatunya berkembang menjadi ekstrim. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Yun Che, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik Yun, lupakan saja, meskipun Heimu Qingya tercela. Tapi bagaimanapun juga, Jiandong memiliki reputasi yang bagus, jadi tidak pantas membunuhnya seperti ini di Taisumen. Dia sekarang terluka parah, dan sepertinya dia tidak akan pulih dalam 1,5 tahun. Biarkan dia membayar sejumlah harga dan biarkan dia pergi." Yun Che sama sekali tidak terkejut karena Su Hengshan akan mengatakan ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Ayah mertua, Linger dan aku sudah bertunangan di depan umum, dan kamu masih menelepon aku, adik Yun, yang sungguh memalukan bagiku. Jika kamu tidak suka memanggil menantu laki-lakimu, ayah mertuamu bisa memanggilku Yun Che, atau CR." Su Hengshan tertegun sejenak, melihat ekspresi Yun Che, jelas bahwa dia telah benar-benar menyerah pada pertunangan hari ini. Di dalam hati, dia tertawa, "Lihat aku hanya peduli tentang pertunangan, tapi lupa mengubah kata-kataku. CR, apa pendapatmu tentang apa yang baru saja aku katakan?" Yun Che tersenyum dan berkata, "Karena ini milikku." Ayah mertuanya yang telah berbicara, CR harus menurutinya. Tapi, berapa harga yang ayah mertuanya ingin dia bayar? Kuroki Qingya sudah tegang, dengan keringat dingin menetes dari dahinya. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia menjadi bersemangat dan dengan cepat mengeluarkan cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Su Hengshan, tidak berkata apa-apa selama seluruh proses. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus membengkokkan tulangnya dan menyerahkan harga di depan umum di bawah penghinaan. Dadanya hampir meledak dan dia tidak dapat berbicara. Su Hengshan mengambil cincin luar angkasa dan menyapunya dengan energinya yang dalam. Ada 3 arah penuh dari besi hitam awan ungu di dalamnya. Mengingat betapa berharganya Ziyun Black Iron, ini pada dasarnya adalah panen kastil Blackwood dalam 1 tahun. Dia mengangguk puas dan melambaikan tangannya kepada Heimu Qingya, "Karena Tuan Heimu begitu murah hati, Su tidak akan sopan. Aku akan pergi tanpa mengantarmu pergi." Dada Heimu Qingya tiba-tiba naik dan turun, lalu dia berguling matanya dan berkata langsung pingsan. Kedua pengawalnya dengan cepat mengangkatnya, menatap Xia Qingyue dengan mata ketakutan, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Para murid dari kastil Blackwood yang datang bersama mereka juga mengikuti di belakang dan pergi dengan sedih. Yun Che diam-diam menghela nafas lega, dan kemudian menatap Xia Qingyue dengan mata bersyukur. Ketika dia bertemu Su Linger, dunianya dipenuhi dengan kesedihan dan kesuraman. Mengingat identitas Su Linger pada saat itu, dapat dibayangkan bahwa pada saat itu, dia pasti mengalami perubahan besar dalam keluarganya dan semua orang, macam hal, putus asa. Yun Che tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya dan keluarganya. Dan melihat Su Linger yang tanpa celah dan riang sekarang, dia tidak ingin Su Linger mengulangi nasibnya saat itu. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan absolut Xia Qingyue hari ini untuk membangun pencegahan bagi klan Taisu dengan kata-kata dan tindakan tiraninya, dan menciptakan pendukung kuat bagi klan Taisu bagi kekuatan yang memiliki niat jahat terhadap klan Taisu.
Ilusi. Meskipun demikian terlalu naif menggunakan ilusi yang tidak bisa bertahan lama untuk berharap klan Taisu tidak mengulangi nasib masa lalunya. Hanya ini yang bisa dilakukan Yun Ce saat ini, walaupun ini hanyalah ilusi. 12 jam kemudian, semuanya akan sia-sia, tapi dia tetap mengerahkan seluruh hati dan jiwanya untuk melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk Linger, hanya demi cintanya yang dalam pada Su Linger dan rasa bersalah yang terdalam hati. Bersambung.